Tamu saya kali ini Profesor Jajang Jahroni, Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta ya. Kang Jajang, selamat datang. Guru Terima Besar kasih. tentang Sejarah Islam Indonesia ya. Ya. Nah, saya mengundang beliau untuk ngobrol, ini juga selain karena kangen dengan teman lama. Ini kemarin saya baca berita Kang Jajang, itu menurut saya bikin saya sebagai orang Islam itu miris dan kesal gitu ya. Jadi ketika orang Kristen dan Katolik merayakan Paskah, rangkaian ibadah Paskah itu di Tangerang, itu ada berita usai ibadah Jumat Agung, rumah doa Pouk Tesalonika Tangerang disegel Satpol PP. Karena ada yang menggeruduk ibadah orang Kristen yang lagi merayakan Jumat Agung, ibadah Jumat Agung itu. Jadi ini sesuatu yang selalu terjadi terus nih, intoleransi terhadap intoleransi dari kalangan umat Islam, sebagian umat Islam terhadap kalangan Kristen, entah ibadahnya maupun rumah ibadahnya gitu loh. Jadi ini sesuatu yang kita harus membedah ini apa yang what went wrong gitu loh. What's wrong dengan mereka ini? Kenapa begitu fobia, begitu ketakutan, begitu nggak rela ada orang agama lain beribadah gitu. Alasannya selalu klasik, klise ya. Nggak ada izin lah, nggak ada macam-macam lah gitu. Tapi ujung-ujungnya kan sebenarnya karena nggak suka gitu loh. Karena suka. Nah ini saya ingin kita membahas soal ini tapi dari sudut pandang yang lebih komprehensif lah tentang ini apa gitu. Gimana Kang Jajang melihatnya? Baik, terima kasih Mas Al ya. Menurut saya intoleransi di Indonesia ini sifatnya laten. Laten itu artinya ya dia bersembunyi di dari permukaan di bawah gitu. Jadi kalau ada faktor-faktor pemicunya muncul, ya dia akan muncul lagi keluar gitu. Ini karena persoalannya itu di dalam dan sangat serius, ya kan? Sangat serius gitu. Jadi ada sekelompok dan kalau kita melihat akar intoleransi di Indonesia ini dari mana sih gitu kan? Itu berakar pada sejarah pembentukan negara Indonesia itu sendiri gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat deeply rooted gitu di dalam sejarah Indonesia gitu. Dulu ada sekelompok pemimpin Muslim ya yang menginginkan negara ini menjalankan syariat untuk kelompok Muslim, tapi kemudian gagal kan, kemudian kita masuk ke dalam negara Indonesia yang berpancasila gitu. Tapi ide ini tetap ada laten ya di bersembunyi di dalam kesadaran masyarakat gitu kan. Nah, dari sekian banyak persoalan menyangkut hubungan agama yang paling pelik itu adalah hubungan Islam dan Kristen. Gitu loh. Kita relatif tidak punya persoalan dengan Hindu, Buddha gitu, Konghucu ya. Tapi dengan Kristen ini clash-nya itu yang sering dengan kelompok Kristen dengan kelompok Kristen gitu. Karena memang sejarahnya dulu juga dengan kelompok Kristen gitu. Kelompok Kristen yang keberatan dengan dan itu ada hubungannya dengan kolonialisme barat segala macam gitu kan. Tapi dalam sejarah Indonesia saya ingin menarik bahwa ketika Indonesia merdeka ada sekelompok orang Muslim yang menganggap bahwa nasionalisme Indonesia itu harus didasarkan kepada fakta bahwa Indonesia ini Muslim ini kelompok mayoritas di Indonesia, ya kan? Mayoritarianisme gitu. Kelompok mayoritas di Indonesia dan sangat berjasa dalam proses kemerdekaan Indonesia gitu. Ide ini dianut oleh seorang tokoh Muslim yaitu Muhammad Nasir. Gitu. Muhammad Nasir ini percaya betul dengan mayoritarianisme gitu. Dia terpengaruh sama Maududi segala macam di Pakistan ya, Abdul Alam Maududi. Ini kalangan tanda kutip modernis ya, Islam kalangan modernis tanda kutip modernis gitu. Jadi ada satu stream dalam kelompok modernis yang begitu yakin dan percaya bahwa kelompok Indonesia Muslim Indonesia ini harus punya privilege gitu kan. Setelah negara Islam gagal, kemudian ada sekelompok orang yang ingin menerapkan syariat Islam juga gagal gitu kan. Tapi saya kira cita-cita tentang privilege ini tetap hidup di kalangan sekelompok Muslim Indonesia gitu kan. Saya yakin ya bisa dipastikan ya
bisa dipastikan bahwa kasus-kasus yang intoleransi yang muncul ya, belum lama kan terjadi di Sukabumi, ya kan? Oke. Sukabumi. Ya, Kemudian ya, sekarang terjadi di Tangerang gitu kan, ya, sering ya. terjadi ini. Kalau diurut-urut Dan akarnya bukan hanya tentang, gereja atau rumah ibadah, tapi juga tentang babi gitu misalnya. tentang babi ya, tentang babi di Sumatera Utara itu Iya, kan. iya. Kang Jajang kan bilang tuh, dalam ngobrolan kemarin tuh, ada 2 simbol yang membuat umat Islam fobia ya, sebagian Ada itu. 2 simbol yang membuat umat Islam ini begitu fobia, sangat sangat benci, sangat apa namanya, sangat takut ya. Oh, oh. Pertama kepada babi, ya, babi ya. Kedua kepada, patung Yesus yang disalib itu, Oh, salib oke, lah oke. ya, Pada babi dan pada salib gitu pada ya? salib ya. Segala hal yang berkaitan dengan Kristen, Hmm. gitu kan. Kristenisasi, pada zaman Orde Baru itu kan isu yang sangat, apa namanya, berkembang di masyarakat gitu kan, kristenisasi ya. Isunya ya? Isunya kan, isunya bahwa, ada kelompok yang sangat berkuasa di Indonesia itu, orang-orang Kristen yang melakukan kristenisasi pada zaman Orde Baru ya, dan itu membuat, kalangan muslim begitu, antipati gitu terhadap berbagai upaya untuk melakukan kristenisasi gitu. Hmm. Setelah reformasi, isu kristenisasi udah nggak ada lagi gitu kan. Tapi saya kira riak-riak seperti ini ya, intoleransi ini akan muncul lagi gitu. Karena akarnya itu laten deh, ada Hmm. di dalam kesadaran, masyarakat muslim Indonesia gitu. Ya, ya. Muncul lagi deh. Ini stop, nanti muncul lagi gitu. Hmm, hmm. Isunya sebenarnya bisa sederhana ya, perizinan rumah ibadah, ya kan? Anda tahu kalau orang Kristen pengen bikin gereja, itu luar biasa susah. Ada FKUB, ya kan? Hmm, hmm. Itu ada peraturan menteri tahun berapa itu mengatur kalau kelompok Kristen mau bikin gereja itu harus ada, apa namanya, didukung oleh 90 KTP Ya, ya. yang ada di daerah itu. 90 KTP di satu daerah itu agak susah loh cari orang Kristen gitu. Ya, ya. Di Pamulang misalnya kan tersebar-sebar itu orang Kristen itu, ada yang di Pamulang, ada yang di Cisauk, barangkali ada yang muncul gitu. Jadi kalau ngumpulin orang Kristen dalam satu wilayah itu 90 orang, itu agak susah. Kemudian diatur sama FKUB. FKUB harus sidang. FKUB ini wakil dari Kristen, Islam segala Hmm, macam ya, hmm, hmm. harus sidang segala macam. FKUB ngasih rekomendasi, kemudian sidangnya bisa apa namanya, bisa lama, dan kalaupun misalnya rekomendasi boleh misalnya kan, dikirim ke Pemda misalnya kan, Pemda bisa bertahun-tahun. Hmm. Walhasil izin itu bisa nggak pernah keluar gitu. Banyak kelompok Kristen yang menganggap ini kita udah lagi ngajuin izin tapi nggak pernah keluar gitu. Ya. Padahal semua syaratnya sudah terpenuhi gitu. Hmm, hmm. Karena itu sebenarnya dalam tanda kutip ya, akal-akalan aja kelompok muslim tertentu yang mencegat atau menggagalkan perizinan pendirian gereja di sebuah tempat gitu Hmm, loh. hmm, hmm. Agak susah gitu. Terus di sisi lain, jadi untuk mendapatkan izin bikin rumah ibadah itu sulitnya minta ampun bagi Ya. kalangan Kristen dan kalangan non-Islam gitu ya. Hmm. Tapi ketika mereka mau ibadah, itu kemudian kan akhirnya lah kan rumah ibadahnya nggak kunjung dapat izin Iya, tuh. Hanya di rumah gitu atau di di rumah. pertokoan itu juga Iya, digeruduk gitu. karena nggak ada izin bikin gereja itu nggak pernah terrealisir, mereka ibadah diam-diam di rumah atau di ruko ya kan, itu keberatan juga. Iya, Ini rumah padahal ibadah itu kan hak asasi kan. hak asasi ya, hak asasi Jadi menurut saya, manusia. nah kalau ini Prof. Jajang, kan yang kita sesalkan itu kan sikap lembeknya atau nurutnya kalangan Pemda, Hmm. ya dalam hal ini misalnya Satpol PP gitu ya, Hmm. terhadap tekanan atas nama majoritarianisme atau atas Iya, iya. nama tadi itu, kelompok yang nggak rela ada suara orang misa gitu misalnya ya. Ada orang ibadah aja nggak rela, orang nyanyi-nyanyi atau ya orang ibadahnya orang Kristen kan memang seperti itu gitu kan. Hmm. Itu nggak rela gitu. Terus Iya, iya. kemudian mereka menggeruduk gitu, nggak setuju atau memprotes atau minta supaya dihentikan. Terus Satpol PP-nya ngikutin aja gitu. Satpol PP-nya pasti akan ngikutin karena dia nggak bisa ngelawan kelompok mayoritas itu banyak sekali kalau Satpol PP
ya kan? Iya, iya. Satpol PP berdiri secara netral misalnya, wah berhadapan dengan kelompok mayoritas. Nah, itu kan juga yang terjadi di India gitu ya, Kang, ya. Kalau dalam konteks majoritarianismenya kan Hmm, Hindu, fundamentalis Hindu kan, fundamentalis itu ya. itu kan juga atas nama majoritarianisme Iya, gitu iya, ya, terus kemudian mem mempersekusi dan menghambat, melarang kalangan minoritas iya, muslim iya. yang melakukan aktivitas keagamaan gitu. Ini kan sebenarnya sama polanya Kalau gitu ya. dibiarin, nanti kelompok muslim yang suka mengacau ini, itu akan menjadi ekstremis seperti Hindutva yang ada di India itu, ya kan? Kalau Hindutva, kelompok Hindutva yang ada di India ini kan didukung oleh BJP, Bharata Hmm, Janata Party, siapa ya, Modi ya, ya kan? mhm, mhm. Untung saja kelompok mayoritas yang ekstrim ini, kelompok ekstrim ini, ya kan? Eee, saya kira tingkatnya masih masih di daerah kecil gitu kan. Kalau negara ini tunduk, itu akan terjadi ekstremisme seperti di India saya kira. Ya, ya, Di ya. mana kelompok tertentu yang didukung oleh negara itu melakukan, kekerasan terhadap kelompok lain gitu kan. Hmm, hmm. Hindutva terhadap kelompok muslim yang minoritas di India gitu kan. Sama aja sebenarnya gitu, ya kan. Cuman kan negara kita sejauh ini saya kira masih masih oke lah, masih, on the right track gitu kan, bahwa, tindakan ekstremisme apapun itu tidak bisa dibenarkan gitu Ya, loh. ya. Meskipun dalam prakteknya misalnya mereka Ya, lembek gitu atau apa gitu ya, ya. ya, pada tingkat lokal itu kan, ada hubungan yang sangat, kompleks ya antara Pemda, kemudian kelompok-kelompok Islam di daerah itu ya kan, kemudian Satpol PP segala macam gitu. Kalau kalau Pemda sama kelompok-kelompok muslim sudah oke, gitu kan, mereka agak susah ini, Hmm. makanya Satpol PP itu, ya tergantung siapa di belakangnya gitu, nggak bisa bertindak. Iya. Nah, ini menarik ini poinnya, Prof. Jajang tentang bahwa intoleransi itu sesuatu yang deeply rooted di dalam sejarah Ya, ya, sejarah, hubungan antara Islam Kristen atau Kristen Islam ya. agama lain ya, dengan agama lain di Indonesia. Nah, ini menarik karena kan dan terutama memang juga, menarik ngobrol dengan, Kang Jajang karena Kang Jajang kan risetnya itu kan tentang kaum Salafi kan. Mmm, Risetnya kan tentang kelompok mmm, Salafi di Indonesia dan terutama di Jakarta ya. mmm, Dan biasanya dulu tuh kalau orang bicara tentang Salafi dan Salafi itu kan bukan hanya dikaitkan dengan soal narasi radikalisme tapi mmm, juga intoleransi gitu. mmm, Nah, sekarang kan Salafi sebagai wacana kan nggak serame dulu ya. iya, iya. Tapi intoleransi itu masih tetap, muncul, percikan-percikannya Iya, gitu iya. kayak yang terjadi di Tangerang gitu misalnya. Kalau intoleransi Salafi Salafi Wahabi dalam garis miring Wahabi ya, itu beda, isunya beda, ya. Oh, Kalau oke. mereka, itu lebih kepada, amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan. Hmm. Mereka akan melakukan, sweeping atau menggeruduk, tempat-tempat maksiat segala macam gitu kan. Itu isu yang di-concern Salafi itu. Oke, Tapi oke. kalau intoleransi seperti ini, pendirian gereja segala macam, ini sebenarnya kelompok muslim yang mayoritas ini, ya kan. Kelompok muslim yang nggak ada hubungan sama Salafi, ya Oke. kan. Kalau saya ngelihatnya ini adalah kelompok muslim yang dalam tanda kutip modernis ini. Modernis ya, Modernis, sayap dalam tanda modernis kutip ya, ya. ya, sayap modernis ya. Ya, ya. Ada satu kelompok modernis yang dalam tanda kutip ya itu sangat tidak menolak lah, antipati atau, terhadap segala bentuk kristenisasi yang ada di masyarakat. Kalau kita Sebelum runut ya. ya, kita runut ini berakar kepada DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Oke, Ini oke. dulu tahun 80-an, 70-annya ketika waktu itu ada zaman kristenisasi di mana-mana, ada Kristen Supermi segala macam kan, kita dengar kan, Iya, iya, ya iya. kan? Nah ini, eee, kelompok muslim dengan DDI ini mencoba mencegat kristenisasi itu, gitu loh. Hmm. Mencoba mencegat dan kemudian ini DDI ini kan metamorfosa ya kan, banyak sekali, kelompok-kelompok lain yang, sebenarnya berakar kepada DDII. Misalnya ANAS, ya Hmm. kan, misalnya Anas FUI, aliansi anti Syiah ya? Aliansi Anti Syiah ya. Ya, ya. Kelompok muda ini sangat anti Syiah, ya kan, Hmm. anti Oke. Syiah, anti Kristen gitu kan, anti Ahmadiyah, ya kan.
Kemudian eh, mereka juga melakukan kemudian bermetamorfosa, ada ANAS, ada FUI, ya kan? Forum Umat Islam ya, Forum Umat Islam Atian atau Alida itu, front atau forum ya, pokoknya FUI lah ya, 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 yang bilang apa namanya, ulil segala macam itu, ya kan? halal darahnya. Anda dulu di Iya. ini nggak dikasih fatwa nggak sama MUI? Enggak, saya Enggak ya? enggak. Oke, karena Itu sempat iya, rame dulu itu itu kan. itu sama, mereka punya concern yang sama terhadap proses kristenisasi. Adapun Salafi ya, Salafi sejauh ini saya lihat isunya bukan itu, Oke, isunya bukan ya, itu. ya, ya. Wahabi bukan itu. Mereka Mhm. lebih kepada bid'ah segala macam, Iya, iya, isu-isu iya. seperti ini gitu loh. Jadi Nah nah Kang Jajang, ini kan kalau ini saya tertarik untuk bahas soal bahwa poinnya Kang Jajang bahwa ini intoleransi terhadap terutama terhadap Kristen dan khususnya terhadap simbol-simbol tadi hmm, itu yang, babi dan salib itu. ya babi. Itu kan, tadi berakar dalam memang sudah lama lah ada di dalam, apa, memori kolektif sebagian umat Islam. Ya, ya. Tapi kan umat Islam sendiri kan berubah dan beragam, Hmm, ya kan? Misalnya di NU gitu, misalnya kan muncul tokoh-tokoh yang, sangat pluralis hmm, gitu ya, ada Gus Dur, ada kelompok-kelompok NU yang mereka itu pandangannya lebih lebih menerima, apa, perbedaan dan hmm, sikapnya toleran hmm, gitu terhadap agama lain. hmm. Terus di kalangan Muhammadiyah kan juga ada Buya Syafi'i Ma'arif, Ya, ada ya. kelompok-kelompok yang atau pemikir-pemikir yang sangat toleran gitu ya. Hmm. Nah, sementara itu kelompok yang intoleran ini kan sekarang masih ada percikan-percikannya itu ya, meskipun mereka saya nggak tahu ini bagaimana menjelaskannya di Tangerang gitu Hmm. misalnya terjadi seperti itu atau di tempat lain. Gimana jelasinnya ini? Kok ada kelompok yang di kalangan Islam yang sudah begitu tercerahkan gitu ya, Ya. menjadi, menerima perbedaan apa, tapi ini kelompok ini yang, begitu alergi terhadap Hmm. Kristen gitu. Ya, saya kira kelompok intoleran ini dia di mana-mana ya. Saya kira di Muhammad juga ada ya. Hmm, Muhammadiyah memang mayoritas saya kira moderat ya, moderat, ada Buya Syafi'i Ma'arif segala macam, sangat moderat lah. Tapi saya kira ada satu kelompok kecil di Muhammadiyah juga yang sangat apa namanya, masih memiliki mewarisi antipati gitu lah. oh, Antipati terhadap kelompok-kelompok pendirian gereja segala macam, mereka sangat alergi gitu. Kemudian kelompok intoleran juga bersarang kepada organisasi seperti DDI sekarang masih aktif ya. oke. DDI masih aktif. Juga bersarang di MUI. MUI ini Oh, kan gabungan dari mana-mana iya, ya, iya, iya, ya iya, kan? iya. Coba dah, ada NU, ada Muhammadiyah, tapi juga ada orang-orang, Ya kelompok-kelompok karena lain kan itu gitu. gabungan dari sejumlah ormas Iya, Islam kan, iya, jadi iya. apa, ada ormas-ormas kecil yang juga Orang-orang ada kecil yang wakilnya di iya MUI betul. kan gitu. Jadi masih ada gitu ya, masih ada meskipun mungkin, apa namanya, gaungnya tidak sebesar dulu gitu dibandingkan tahun 70-an, 80-an gitu ketika kelompok-kelompok modernis begitu kelompok-kelompok itu begitu antipati terhadap, upaya kristenisasi gitu. Saya Hmm, kira ada. Jadi akar-akarnya itu tetap bahkan kalau kita ngikuti, Martin van Bruinissen ya, oke. Martin itu, pernah menulis tentang radikalisme di Indonesia. Itu akarnya 2 menurut dia. Satu DDII, Hmm, satu lagi Darul Islam. oh, oke, oke. DDI ini apa namanya, yaitu ada Adian Husaini segala macam ya, yang sangat intoleran menurut saya. Satu lagi Darul Islam. Darul Islam ini nanti, akarnya apa, ke bawahnya itu ada siapa, Abu Bakar Ba'asyir segala macam gitu loh. Ya, 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 Itu ya, akar intoleransi di Indonesia itu bersumber kepada 2 organisasi itu, gitu loh. ya, ya, ya. Adapun masalah intoleransi terhadap kelompok Kristen, menurut saya itu adalah satu stream, dari kelompok dalam tanda kutip modernis yang ada pada tahun 60-an, Ya, ya, 50-an ya. gitu, ketika mereka begitu, apa namanya, karena gagal, apa namanya, menggolkan Islam sebagai dasar negara segala macam gitu. Itu akarnya ke situ. Iya, jadi kemudian, apa, patokannya pada majoritarianisme Iya, itu ya. Nah, tapi ini kan kalau kita lihat dari sejarahnya ya, Kang Jajang ya, kaum modernis muslim, mhm, istilah modernis ini juga sebuah istilah yang mungkin perlu penjelasan tersendiri lah ya. perlu Tapi penjelasannya. tapi intinya kelompok yang lebih cenderung mereka itu basisnya kan perkotaan. Mhm,
ya kan? Dan mereka head to head kan dengan kelompok Kristen yang dalam hal pendirian rumah sakit, sekolah, macam-macam di kota. Dan waktu itu kan ya itu kan terkait dengan sejarah kolonialisme juga kan gitu ya. Jadi ada semacam inferiority complex gitu di kalangan sebagian umat Islam terhadap kalangan Kristen, atau juga merasa bahwa mereka ancaman itu dikaitkan dengan Kristen, dengan konteks internasional dan macam-macam gitu. Sementara kalau NU kan mereka pedesaan tuh, rata-rata kan rural, mereka kan tidak head to head dengan kelompok Kristen. Iya, iya. Jadi nggak menjadikan itu sebagai imaginary enemy-nya Iya, gitu. iya. Imaginary saingan gitu. Kalau Gimana menurut Kang Deden? Aspek kalau sosiologisnya gimana itu? apa namanya, cara beragama kelompok modernis, kelompok tertentu yang ada di modernis ya, 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 nggak itu semua tentu saja ya. tidak semuanya ya, kelompok kecil lah menurut Ya, saya ya. ya. Itu melihat agama itu sebagai merupakan sebagai identitas politik. Oke, ya, ya. Politik identitas itu, identitas politik ya. Karena itu mereka sangat concern terhadap ini kepentingan umat Islam itu apa gitu kan. Pendidikan, kemudian ini ada kelompok lain yang ingin, berdakwah atau melakukan kristenisasi segala macam, itu mereka sangat concern terhadap itu. Identitas agama sebagai identitas politik gitu Ya, kan. ya. Sementara kelompok NU itu melihat agama sebagai saya sering beberapa kali saya ke Jombang ya, itu di Jombang itu saya ngelihat orang Islam itu beragama, orang NU ya dalam tanda kutip itu, sebagai keriaan aja, identitas kultural, itu di Jombang juga ada orang Kristen, Katolik ya, Ya, maksud ya, saya ya, ya. di Mojowarno segala macam gitu. Tapi mereka hidup berdampingan karena cara beragama mereka itu lebih kultural gitu. Oke, Ya, lebih ya, ya, kultural. ya. Ini agama ya Lebih kamu rileks ya lebih berarti ya, rileks ya. melihat Iya, the others itu lebih rileks gitu. iya. Melihat kelompok Kristen itu bahkan satu keluarga itu, ada yang Kristen, ada yang Islam segala macam gitu, bahkan orang Kristen itu ikut tahlilan segala macam, itu hal yang biasa. Nah, ini kan kalau agama itu berdampingan, dua agama berdampingan seperti itu ya, ya tinggal yang kuat-kuatan siapa gitu kan. Iya, 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 iya. itu ada satu desa itu, saya ketemu orang, semua keluarganya sudah masuk Islam segala Heeh, macam dan heeh, heeh. dengan sukarela ya. Ya, ya. Karena itu tadi, kohesi sosialnya saya kira kelompok tradisionalis itu lebih guyup ya, dan itu menarik kelompok-kelompok lain untuk pindah agama segala macam gitu. Akan tetapi dalam kelompok modernis ya, dalam tanda kutip, agama sebagai identitas politik dan Oke, i ya, ya. itu kalau kita melihat, kelompok-kelompok, turunan dari DDI ini kan udah semacam luas ya, kecil-kecil gitu, tersebar di daerah, Priangan segala macam, Bogor, Sukabumi, Cianjur segala macam ya, kemudian Tangerang, ya kan. Kan banyak alumni-alumni DDI yang, yang pemikirannya itu terinspirasi sama DDI, itu, akan melihat agama sebagai identitas politik gitu. Sehingga mereka sangat sangat concern ya kalau ada kelompok lain yang berbeda gitu, "Ini apa agamanya? Ini Ya, ngapain?" ya, ya. Segala macam. "Ini wah ini ngadain doa bersama ini, nggak boleh ini, mana izinnya?" Gitu kan. Heeh, heeh. Nah itu hal itu saya kira di kelompok yang beragama lebih, lebih kultural, itu biasa-biasa aja gitu kan. Mereka beragama ya mari kita ya itu kan masalah masalah keyakinan masing-masing Ya, lah, nggak ya. usah jadi loh. Jadi agama sebagai identitas politik dan agama sebagai identitas budaya gitu ya. Ya, ya. Ya bukan berarti orang kelompok tradisionalis nggak ada aspek politiknya, ada. Tapi saya kira aspek budayanya itu lebih lebih kentara, lebih Ya, ya. kental gitu. Sehingga mereka relatif lebih menerima, kelompok yang berbeda itu gitu Ya, ya. menurut saya. Nah, ini kan tadi telaah sosiologis. Sekarang saya mau masuk ke telaah sejarah, Kang. Sejarah Islam terutama. Ini kan kan betapapun hubungan Islam dan Kristen dan agama lain di Indonesia itu kan berada dalam satu wadah namanya nation state yang dasarnya itu adalah citizenship. Citizenship itu kan setara tuh.
apapun agamanya dia setara di depan hukum, gitu kan. Makanya muncul penentangan terhadap diskriminasi itu kan karena konsep kesetaraan itu kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sejarah Islam, itu kan orang Kristen atau non-Muslim itu kan masuk dalam kategori zimmi. Mereka yang bukan yang berperang ya, tapi yang berada dalam proteksi imperium Islam, itu kan zimmi. Zimmi itu kan dia warga negara kelas 2 lah gitu. Jadi kira-kira kalian itu bisa hidup itu bisa tinggal di sini karena belas kasihan kami gitu. Karena kebaikan khalifah, kebaikan umat Islam gitu. Kalian tahu diri lah gitu. Makanya kan misalnya nggak boleh bangun gereja melebihi tingginya masjid gitu misalnya. Atau jual babi atau jual homer itu harus di tempat-tempat tertentu. Jadi ada regulasi-regulasi yang berlaku untuk kelas. Pokoknya mereka ini kelas 2 gitu. Kelas 2 ya. Nah, ketika masuk dalam nation state kan konsep zimmi hilang nih. Kemudian muncul citizenship. Terus ada yang nggak relaan gitu loh. Ada atau inferiority complex. Menurut Kang Jajang seberapa jauh tuh residu sejarah tentang bagaimana melihat orang umat Islam, umat agama lain sebagai zimmi itu berpengaruh terhadap ini, terhadap sikap intoleran itu? Ya ada, saya kira ya residunya itu ada. Dulu orang Kristen dan orang Yahudi dianggap kafir zimmi ya, kelompok zimmi ya, kelompok yang harus dilindungi. Tapi harus bayar jizyah. Tapi harus bayar jizyah. Mereka juga karena warga negara kelas 2, mereka mengincar profesi-profesi yang tidak diincar sama kelompok mayoritas. Oh, ya. Kalau kelompok mayoritas kan pengen jadi jenderal segala macam ya. Kelompok orang Yahudi sama orang Kristen itu mengincar jadi dokter. Ya kan? Itu orang Yahudi banyak yang jadi dokter gitu. Nah, di zaman modern kelompok zimmi nggak ada. Tapi dia bersembunyi kita kan menganut sistem Pancasila, semua warga negara sama di mata hukum ya kan. Itu kan teori, prakteknya kan saya kira enggak. Prakteknya masih jauh daripada cita-cita ideal gitu. Tetap ada negara melakukan, orang sering ngomong tentang favoritisme. Favoritisme ada nggak di Indonesia? Ya ada, menurut saya ada. Gitu loh. Saya kira Kementerian Agama itu kementerian yang sangat favoritisme itu, ya kan? Meskipun menteri bilang ini Kementerian Agama ini harusnya KUA ini harus kementerian semua agama kan gitu kan, bukan Islam aja, tapi kan nyatanya enggak. Dirjen-dirjen yang mengurusi orang Islam kan semakin banyak. Ada dirjen pesantren, ada dirjen, ya kan? Kemarin ada pesantren rubuh, ya kan? Malah dibantu sama APBN, ya kan? Iya. Dan itu menimbulkan ini juga kok orang Islam pesantren atau masjid atau musola banyak sekali nggak punya izin, nyantai-nyantai aja gitu, malah disubsidi gitu kan. Sementara orang Kristen bikin rumah ibadah aja susahnya minta ampun. Gitu. Kalau mayoritas nggak ada namanya kan istilahnya kan, nggak ada peraturan. Itu kan peraturan itu untuk minoritas. Kalau mayoritas enggak lah. Itu kasarnya seperti itu. Persepsi gitu, apa kan? di kalangan itu ya. Favoritisme, ya kan, intoleransi, diskriminasi segala macam masih ada, ya kan? Itu sisa-sisa konsep kafir zimmi itu saya kira ada gitu, ya kan? Di negara kita meskipun saya kira di tempat lain juga ada itu. Orang Islam misalnya di Amerika sebagai kelompok minoritas, mereka ya diperlakukan seperti itu. Kelompok-kelompok seperti ini selalu beralasan seperti itu. Jadi ketika Islam mayoritas juga akan diperlakukan seperti ini gitu. Nah, terus Kang Jajang, ini kan pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya ini what is to be done dengan situasi seperti itu? Karena kan harusnya kan negara itu tidak favoritisme. Tapi nyatanya kan favoritisme ada gitu ya. Terus aparat gitu ya. Harusnya kan aparat tuh justru melindungi hak orang untuk beribadah kan. Ini kan hak asasi nih. Tapi nyatanya justru malah disegel gitu ya. Jadi sikap pemerintah yang semacam itu, Pemda maupun pokoknya sikap dari
dari negara itu menimbulkan kecemburuan atau kekecewaan Ya. di kalangan minoritas. Sementara itu tadi soal bahaya laten dari intoleransi itu kan selalu ada. Nah ini dalam konteks sekarang ini what is to be done, Kang? Karena kan ini konteksnya kan bayangin ini sekarang ini kan lagi rame orang lagi rame tentang geopolitik yang gonjang-ganjing Ya. macam-macam gitu ya. Ya. Tiba-tiba muncul hal yang semacam ini gitu. Ya. Gimana Kang Jajang Saya melihatnya? kira bahwa ada sering omongan ya Indonesia itu toleran itu saya kira sebagian itu mitos. Iya, mitos. Intoleransi itu ada sebenarnya, intoleransi. Ya kan dari waktu ke waktu kita menyaksikan itu intoleransi lagi intoleransi. Cuman tingkatnya masih kecil dan cepat diatasi gitu. Ini kayak kasus Tangerang saya kira udah selesai begitu aja gitu. Nanti muncul lagi gitu kan. Tapi bukan hanya Bedanya Tangerang loh. Ini kan yang hampir bersamaan kan ada tapi korbannya bukan kalangan Kristen tapi penganut kepercayaan. Iya, Di Purwakarta ya? iya, Itu malah sampai tempat dibakar kan, ada dibakar. bakar-bakaran terhadap rumah ibadahnya lah gitu ya, Iya. atau apalah pokoknya markasnya gitu. Hmm. Terus di Halmahera Hmm. itu juga ada kasus yang sekarang kayak dikhawatirkan semoga nggak terjadi ya, gesekan atau konflik antar agama gara-gara ada ustadz yang Dibunuh dibunuh itu gitu kan di ya. Halmahera Tengah. Ini kan agak bersamaan nih waktunya nih. Iya. Nah ini gimana kita melihatnya ini supaya tidak membara gitu? Iya. Intoleransi itu menurut saya kalau negara itu mendiamkan terus, api ini akan terus membesar gitu kan. Dan bukan tidak mungkin nanti menjadi perang agama gitu kan. Iya. Perang agama seperti terjadi di negara-negara di Timur Tengah gitu kan, di Pakistan misalkan. Karena negara itu nggak berdaya gitu mengatasi berbagai kelompok yang kalau di sana kan istilahnya faksi, ada faksi yang mereka punya senjata sendiri segala macam gitu kan. Nah, untung negara kita itu masih menurut saya masih on the right track lah ketika ada kelompok-kelompok yang intoleran itu terjadi konflik, negara cepat mengatasi, mudah-mudahan ya cepat sehingga kembali lagi gitu kehidupan seperti semula gitu. Tapi kita nggak bisa membayangkan ya kalau negara itu misalnya seperti Pakistan ya. Pakistan itu pernah didera konflik yang sangat luar biasa. Islam, Kristen, modernis, tradisionalis, Sunni, Syiah. Itu kan sekali bom itu 100 orang mati gitu. Iya kan? Iya. Nah, di Indonesia itu mudah-mudahan nggak terjadi gitu kan. Nah, negaranya itu kalau menurut Vali Nasr itu sudah nggak mampu mengatasi berbagai kelompok yang main di Pakistan itu gitu. Negara kita saya kira masih mampu dan mudah-mudahan negara masih mampu gitu. Kalau enggak bukan enggak mungkin ya konflik sektarian yang terjadi 20-25 tahun yang lalu akan terjadi lagi gitu kan. Negara harus tegas gitu. Ada kelompok intoleran membakar rumah ibadah Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan sekarang lagi naik daun ya. Iya. Kan ada kepala daerah KDM yang dia secara agama Muslim ya. HMI par excellence gitu, tapi dia pro Sunda Wiwitan. Kan bagi dia Sunda Wiwitan itu hanya konsep tentang harmoni manusia dengan alam gitu. Tapi kan kelompok-kelompok Sunda Wiwitan kemudian bangkit lagi gitu kan. Nah, kelompok-kelompok Islam yang lagi-lagi ya kelompok-kelompok tadi yang ada terpengaruh oleh DDI segala macam itu ini melihat ini sebagai ancaman sehingga mereka melakukan kekerasan terhadap kelompok Sunda Wiwitan gitu. Jadi menurut saya kuncinya itu kepada menurut saya negara harus netral dalam hal ini, nggak boleh membiarkan kelompok intoleran melakukan semena-mena. Kalau kita kan di sini kecenderungannya udah selesai. Iya. Jadi tidak diselesaikan akar masalahnya, terus seakan-akan itu disembunyikan dengan karpet gitu terus. Wah ini masalahnya karena kurang ngopi-ngopi katanya gitu misalnya kan. Itu kan justru misleading gitu. Misleading ya. Dan nggak menyelesaikan masalah kan gitu loh. Betul. Jadi nggak dihindari, masalah itu dihindari bukan diatasi gitu. Betul.
ini nggak usah dibesar-besarkan lah, ini sekedar Itu. ada kecenderungan seperti itu, nutup-nutupin gitu. Iya, iya, iya. Nah, Karena nggak Kang Jajang, selain soal ketegasan pemerintah ya, yang hmm, harusnya artinya kita menyayangkan lah, saya Satpol PP justru menyegel itu kan sesuatu yang, lah ini negara kok malah tunduk begitu. hmm, Tapi itu menjadi PR-nya negara lah. ya, Tapi ada PR lain yang menurut saya juga tidak kalah penting, yaitu di kalangan umat Islam sendiri, Kang. ya, Itu kan eh, gimana supaya supaya kalangan Islam yang toleran hmm, itu menjadi arus utama gitu ya. hmm, Kayak maksudnya yang Buya Syafi'i di ya, Muhammadiyah atau Gus Dur di NU atau kelompok-kelompok di IAIN di UIN sendiri kan ya, ya, rata-rata toleran ya. hmm, Itu menjadi arus utama gitu. Sehingga itu menjadikan citra Islam itu nggak seperti yang dibayangkan oleh atau hmm, dipersepsikan oleh kalangan minoritas hmm, yang menjadi korban itu ya, gitu ya, loh. Kan kita nggak bisa nyalain kalau mereka nganggap orang Islam itu intoleran, wong ya, nyatanya memang terjadi dan hmm, dibiarkan gitu. hmm, Nah, tapi kan saya Kang Jajang sebagai orang yang tumbuh dalam tradisi pemikiran Islam ya, tradisi hmm, Islam, kan tahu bahwa eh, kalangan Islam yang moderat, yang hmm, toleran itu banyak sekali sebenarnya gitu. hmm, Tapi kan nggak muncul gitu ya. dalam kasus-kasus seperti ini. Kalau ada teori yang namanya ya, teori itu namanya encounter. Jadi kelompok-kelompok agama, kelompok apa namanya komunitas agama ini harus saling ketemu. Hmm, Ya kan harus saling ketemu. Kita berapa orang sih dari kita yang kalau umat Islam yang pernah masuk ke gereja misalnya, ya hmm. kan? Itu penting encounter entar ketemu. Ketika ketemu saling ngomong, saling ya kan? Perjumpaan ya, encounter Perjumpaan itu ya, perjumpaan ya lebih perjumpaan. ininya ya, ya. Perjumpaan itu penting. Selama ini kita itu menghindari hal-hal ya dia Kristen, dia Muslim, dia Hindu gitu kan. Tapi ketemu itu dalam pengertian yang sebenarnya, ya kan, ketemu ngobrol segala macam, minum kopi segala macam, itu jarang dilakukan gitu. Ketemu dalam rangka untuk meminimalisir misunderstanding atau Misunderstanding, ya meminimalisir misunderstanding ya. prasangka gitu Iya, ya. ada dosen di teman saya di Salatiga ya, dia menekankan betul ya, Kristen dia ya, menekankan agar mahasiswanya itu melakukan encounter ke masjid, ke pesantren, Heeh. ngomong gitu kan. Hmm. Setelah itu, "Kesan kamu gimana sama orang-orang Islam?" "Baik-baik Pak," katanya, "saya dikasih kopi segala macam." Encounter iya, Ya, ya, ya. encounter itu penting. Tak Ini kenal maka tak sayang gitu tak kali kenal ya. maka tak sayang, kelihatannya sederhana tapi saya kira ini efeknya luar biasa ya bagi persepsi kita gitu. Saya sejak ketemu sama teman saya itu saya coba-coba sama mahasiswa saya, "Coba kamu, bikin, karya tulis, tentang gereja atau kelenteng yang ada di sekitar Ciputat," gitu Oh, kan. ini penugasan dari Iya, Prof. Jajang penugasan pada iya mahasiswa. iya, Oke. eee, ya kan ada yang ke kelenteng, ada yang ke gereja segala macam, gereja-gereja tua ya. Heeh, heeh. Eee, "Gimana kesan kamu sama kelenteng?" Eee, ya tadinya sih saya ngelihat ada warna-warni gitu kan, kuning, merah segala macam ya terasa asing, tapi ketika saya apa namanya, berbicara sama penjaga kelenteng itu ya biasa-biasa aja gitu. Nah menurut saya itu punya efek yang luar biasa. Hmm. Kemudian, mahasiswa yang masuk ke katedral ya, katedral itu gimana, tadinya saya takut Pak ngelihat itu patung Yesus itu, Hmm. ya kan. Tapi setelah masuk saya biasa-biasa aja gitu. Ya emang bagi umat Islam melihat patung itu gimana ya, apalagi patung Yesus gitu Iya, kan. iya. Belum lagi dengan narasi-narasi kayak Ustadz Abdul Somad apa gitu Betul kan, betul, bahwa ya. disalib Mmm, salib itu di baliknya iya ada jin kafir apa iya iya, itu kan sebuah narasi yang apa namanya, membikin orang makin intoleran gitu makin kan terhadap intoleran, iya. terhadap simbol-simbol Kita agama lain. iya, dia bilang, "Saya nggak pernah sebelumnya, punya niatan gitu masuk gereja segala macam, tapi sejak itu, ya enak aja gitu, Ini testimoni iya testimoni dari mahasiswa oh itu saya masuk, gitu oke, kan." oke, oke. Oke. Dan menurut saya encounter seperti itu punya dampak jangka panjang yang luar biasa gitu. Mmm, Kita ngelihat orang-orang besar ya yang saya sering baca bukunya itu kenapa begitu toleran? Ya karena encounter yang mereka alami waktu kecil gitu loh. oke, ya, Itu ya, saya ya. pengen pengen apa namanya, kalau perlu ada mata kuliah gitu yang saya suka tugas akhir itu nyuruh mahasiswa bikin bikin karya tulis
tapi dengan cara seperti itu gitu. Gitu loh. Iya, iya. Saya mau kembali ke kasus yang kita bicarakan di awal tadi soal intoleransi di Tangerang itu ya. Kalau menurut saya ya, tindakan seperti ini nggak bisa diselesaikan, udahlah nanti juga selesai gitu kan. Jadi orang yang pasti di situ kan ada mastermind-nya kan, dalangnya siapa gitu. Itu harus, menurut saya harus diadili, harus ditangkap gitu, ya kan, harus ditangkap. Negara nggak boleh takut kepada kelompok-kelompok intoleran seperti itu gitu. Supaya apa? Supaya pada waktu mendatang hal ini nggak berulang lagi ya kan. Kita kan kok hidup berbangsa kok begini banget gitu kan. Orang nyanyi-nyanyi aja kok keberatan gitu kan. Ampun dah. Kenapa sih? Kenapa kita itu begitu picik gitu beragama gitu kan? Mereka nggak bakalan itu mengajak kita, nggak bakalan gitu, ngajak kita masuk ke agama mereka gitu, nggak bakalan. Jadi negara harus tegas. Kelompok-kelompok kecil seperti itu juga jangan takut gitu kan, harus berani memproses gitu. Nah yang menarik itu salah satu orang yang menggerutuk itu bilang, ini jangan dibesar-besarkan lah katanya. Iya. Jadi kayak dia mungkin malu juga kali ya, Malu lah. melakukan tindakan persekusi semacam itu gitu loh. Malu. Jangan dibesar-besarkan di mana, Iya. sesuatu yang melanggar yang melanggar hukum nggak? Melanggar hukum, ya, betul. Apapun gitu kan, nggak boleh disembunyikan, nggak boleh di Sukabumi ya kan, kemarin di Cianjur, di Tangerang, terus saja berlanjut gitu. Kalau siklus kekerasan, siklus intoleransi itu akan terus berlanjut. Nanti kalau ada pemicunya yang lebih besar, akan besar lagi gitu kan. Iya. Itu yang kita khawatirkan, yang kita ingin supaya nggak terjadi gitu ya. Oke, terima kasih Profesor Jajang Jahroni atas obrolannya, dan ini sekaligus pertemuan kita halal bihalal karena kita belum ketemu setelah Lebaran. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.